أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, yang artinya dan sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau, hai semulia-mulia makhluk, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat yang nyata, yaitu ayat-ayat Quran yang tidak bisa mendatangkan dengan seumpamanya oleh jin dan manusia. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tiada kafir dengan ayat-ayat Tuhan itu kecuali orang-orang yang fasik. Wahum ahlul kitab al-muharrifuna li kitabihim al-kharijuna an dinihim. Mereka itu ialah ahli kitab yang fasik, yang ingkar dengan ayat Al-Quran. Ahli kitab yang mengubah bagi kitab mereka yang keluar dari agamanya. Qala Ibnu Abbas lamma dzakarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhadallahu alaihim min al-uhudi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yu'minu bih. Qala Malik bin Sa'ib wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadin ahdan fa anzalallahu hadhil ayah. Telah berkata Ibnu Abbas tatkala menyebutkan akan mereka itu ahli kitab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang yang telah mengambil Allah atas mereka itu daripada janji-janji pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa mereka beriman dengan Nabi, itu janjinya. Lalu berkata Malik bin Sa'ib, ini dari orang ahli kitab, orang Yahudi, demi Allah tidak berjanji, tidak menjanjikan Allah kepada kami pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebagai janji. Kada ada ujarnya yang menyuruh beriman itu dalam Taurat. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ini ayat, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Patut kahajarkan, setiap kali mereka berjanji akan suatu janji, melontarkan akan dia janji itu oleh segolongan dari mereka. Ay akafaru bil ayat wa kullama ahadullah ahdan ka qaulihim qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam la in kharajan nabiyyu la nu'minun nabihi wa la nakhrujanna musyrikin min diyarihim wa ka qaulihim ahadullah ala an la yu'inu alaihi sallallahu alaihi wasallam ahadan minal musyrikin thumma anu alaihi quraisyan yaumal khandaq nabadahu fariqum min.
Artinya apakah mereka itu patut kafir dengan ayat Al-Quran? Setiap kali mereka berjanji akan Allah, kan suatu janji apa? Seperti perkataan mereka ahli kitab itu sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Ujarnya, sungguhnya jika keluar Nabi besar Muhammad SAW, sungguhnya kami akan beriman dengan dia. Dan sungguhnya kami akan mengeluarkan orang-orang musyrikin dari rumah tangga mereka. Nak menolong Nabi, nak mengusir orang musyrikin. Dan seperti keadaan mereka lagi berjanji kepada Allah atas bahwa mereka tidak menolong atas menyakiti Nabi Muhammad SAW akan seseorang daripada musyrikin. Dia kadang hendak membantu kada umpat non orang musyrikin. Kemudian mereka menolong atas mengalahkan Nabi akan kaum Quraisy, menyakiti Nabi umpat bubuhan Yahudi ini di hari perang Khandaq. Ya jartan nabadahu fariqum minhum, melontarkan akan janji itu oleh segolongan daripada mereka ahli kitab. Padahal sudah dijanjikan dalam Taurat tidak boleh menolong kepada orang-orang kafir. Bal aktsaruhum la yu'minun, tetapi jatuhan kebanyakan mereka itu ahli kitab itu tidak beriman. Ai la yusaddiquna bika abadan li hasadihim. Artinya mereka tidak membenarkan dengan engkau ya Muhammad selama-lamanya karena dengki mereka itu, karena iri dengki mereka itu. Wa qila la yusaddiquna bi kitabihim li'annahum kanu fi qawmihim kal munafiqin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhiruna lahum al-iman bi kitabihim wa rasulihim summa la ya'maluna bi muqtadah. Dikata orang lagi, mereka itu tidak membenarkan dengan kitabnya. Taurat itu kadang membenarkan juga. Karena bahwasanya mereka adalah dalam kaumnya itu seperti orang munafik, sama dengan berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama aja orang beban munafik zahirnya benar aja pindah menurut dan tapi kada juga. Mereka itu menzuhirkan baginya akan keimanan, akan kepercayaan dengan kitabnya dan rasulnya. Kemudian mereka tidak mengamalkan dengan tuntutan isi Alkitab itu, kada mengamalkan. Jadi pura-pura benar aja beriman itu, padahal kada aja. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tatkala datang akan mereka itu seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang membenarkan bagi kitab yang ada serta mereka, yaitu dari Taurat, melontarkan segolongan daripada orang-orang yang diberikan kitab itu akan kitab Allah Ta'ala di belakang mereka itu. Ka'annahum la ya'lamun ay annahu kitabullah, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui bahwasanya Al-Quran itu kitab Allah. Maka paru binadan, maka kafir mereka itu ingkar keras kepala. Wa qala Suddi lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasamuhu bit-Taurati fattabaqatit Tauratu wal Qur'an fanabadut Taurata limuwafaqatil Qur'an laha wa akhadhu bi kitabi Asad wa sihri Harut wa Marut falam yuwafiqil Qur'an. Dan telah berkata Suddi, tatkala datang akan mereka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membantah akan Nabi Muhammad dengan Taurat. Kada cucuk Quran ini dengan Taurat. Sekalinya apa terbulujur Taurat itu dan Quran sama isinya tentang masakan kepada Allah dan juga mempercayai kepada Nabi. Isi Taurat pulang menghambarkan Nabi akhir zaman dan juga Nabi Muhammad dalam Quran pun membenarkan kepada Taurat. Jadi sama aja isinya. Maka lalu mereka melontarkan akan Taurat itu karena cucuk dengan Al-Quran. Isi Taurat sama dengan Al-Quran. Lalu dilontarkan kada dipakaiannya lagi Taurat. Dan mereka itu orang-orang Yahudi mengambil dengan kitab Asad dan seher Harut dan Marut. Maka kitab Asad ini tidak cocok dengan Al-Quran. Dan juga diambilnya isi seher-seher daripada Harut dan Marut. Ada buku seher-seher itu nang mamang-mamang bah penjelasan. Nah, ada buku mamang spesial. Nah, jadi kada mama kayaknya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mengikut mereka itu orang-orang Yahudi, barang yang membaca oleh syaitan di masa kerjaan Nabi Sulaiman, yaitu daripada seher. Ini orang-orang Yahudi lalu maka buku-buku nang seher nang waktu itu ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini nang dipakainya kada memakai Taurat
hanya yang dipakai buku seher lawan kitabnya asop. Padahal belain pada isi Al-Quran dan juga belain pada isi Taurat. Nah ini seher. Wa kanat asyayatin dapanatu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkuhu falam yash'ur bidzalika Sulaiman. Falamma mata istakhrajuhu wa qalu linnas innama mallakakum Sulaiman bihadza fata'allamuhu wa aqbalu ala ta'allumihi wa ratadu kutuba anbiya'ihim wa fashatil malamatu ala Sulaiman. Falam tazal hadhihi halahum hatta ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alaihi bara'ata Sulaiman. Adalah syaitan-syaitan mematak akan seher itu, buku-buku seher itu di bawah kursi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tatkala dicabut kerjaan Nabi Sulaiman, waktu 40 hari tercabut kerjaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kada tahu dengan yang demikian itu bahwa buku seher tadi dipataknya di bawah kursi. Maka tatkala mati Nabi Allah Sulaiman, jin itu mengeluarkan akan buku seher itu, lalu mereka berkata bagi manusia, ujarnya manusia hanya saja memiliki akan kamu oleh Sulaiman. Ini menguasai akan kamu oleh Sulaiman dengan ini nah, buku ini nah. Ini bisi buku seher ini jadi inya merajai kamu tunduk kamu beratan dengan buku ini, ada buku seher. Maka mereka belajar akan itu buku seher itu belajar dan mereka berhadap atas belajarnya dan menolak kitab nabi-nabinya. Dan wantarlah kecelaan-kecelaan atas Nabi Sulaiman. Padahal Sulaiman bukan seher. Maka senantiasa ini hal mereka sehingga mengutus Allah Subhanahu wa taala akan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala menurunkan atasnya kelepasan Nabi Sulaiman. Sulaiman bukan kafir, bukan bahas seher itu Nabi Sulaiman. Turun ayat wa kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nah ini waktu tercabutnya kerjaan Nabi Allah Sulaiman. Nah, wa muddatu naz'i mulkihi arba'una yawman, dan masa tercabut kerjaan Nabi Allah Sulaiman tepatnya itu 40 hari. Sebabnya apa? Nah, di sini diterangkan wa sababu dzalika anna ihda zaujatihi abadat sanaman arba'ina yawman wa huwa la yash'uru biha fa'atabahu Allah taala bi naz'i mulkihi arba'ina yawman. Sebab yang demikian itu karena tercabut kerjaan Nabi Allah Sulaiman itu bahwasanya salah seorang dari istrinya menyembah berhala. Menyembah berhala bini sidin 40 hari lawasnya. Nabi Sulaiman kada tahu ini. Lalu Allah taala meniwas dalam Nabi Sulaiman nih ataba tiwas serta maras. Ini kenapa sampai dilihatkan bini ini? Padahal Nabi Sulaiman kada melihat, kada tahu sama sekali. Malum sidin banyak kekuasaan di mana-mana jalan. Di rumah sekalinya bini menyembah kepada berhala. Nah ini 40 hari lawasnya menyembah berhala itu. Lalu ketahuan oleh Nabi Sulaiman, lalu Tuhan marah sama Nabi Sulaiman karena kada mengawasi namun bini. Nah ini cabut kerjaan benar Jepang. Namun Nabi kada tetap aja ini kerjaan sidin dicabut. Kekuasaan sidin. Sebabnya kenapa? Anna mulkahu kana fi khatamihi wa huwa minal jannah wa kana idza dakhala khala'a naza'ahu wa wada'ahu inda zawjatin lahu tusamma aminah. Fa fa'ala dzalika yawman. Ini bukan karena kerjaan Nabi Sulaiman itu, kekuasaan itu diutas. Ada kesaktian itu ada, diutas Tuhan berikan untuk menundukkan seluruh jin dan manusia itu ada cincin Sulaiman. Ya jarang bahari ada cincin Sulaiman. Nah ini ada bapaknya cincin Sulaiman kan? Nah di sini dan cincin Sulaiman ini dari surga adalah Nabi Sulaiman apabila masuk ke jamban dicabut cincin dari dan dihantarkan diandak kepada istri yang bernama Aminah bini Sidin Aminah julung utas tadeh kayak Aminah. Lalu pada suatu hari Nabi Sulaiman menandak kepada Aminah itu faja'a jinniyun ismuhu Sakhrun wa tasawwara bi surati Sulaiman wa dakhala 'ala Aminah wa qala a'tini khatami pada fa'athu lahu. Pada suatu hari datang jin datang ngarannya Sohor, namanya jin ini Sohor ngarannya, dan ia berupa dengan rupa Nabi Allah Sulaiman, kau menyerupa Nabi Sulaiman. Dan lalu masuk kepada Aminah. Lalu berucap, jin ini nawan Aminah, berikan akan daku cincinku.
Maka lalu Aminah menyerahkan, karena ini rupa Nabi Sulaiman, lalu menyerahkan kepada Sahar tadi, karena rupa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Lalu jin itu terus dipakainya, lalu tunduk baginya seluruh jin dan manusia, burung dan angin, seluruhnya tunduk karena memakai cincin Nabi Allah Sulaiman tadi. Dan lalu dia duduk di atas kursi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman datang dari Jedeng, Buang Banyu tadi terus datang, lalu berucap lawan Aminah, mana cincin? Aminah melihat rupa Nabi Sulaiman ini bukan rupa yang dikenalnya belain, obah rupa. Mana cincinku? Rupa belain. Lalu ujar Aminah berkata, ma anta Sulaiman wa huwa qad akhadha khatam. Engkau ini bukan Sulaiman. Sulaiman sudah mengambil utas non aku. Ikam ini bukan Sulaiman, rupa belain. Nah, ini kehebatan utas Nabi Sulaiman deh. Nah, jadi apabila dipakai utas itu, nah ada wapak Sulaiman, khatam Sulaiman. Nah, itu sampai Nabi Sulaiman kadang-kadang duduk di kerjaan jadi orang biasa sementara dulu, jadi rakyat biasa. Rupa pina belain, ini Tuhan menguji kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, maka tatkala sempurna 40 hari, lalu jin itu terbang dari atas kursi. Biar berutasnya Tuhan cuma ujian benar aja, 40 hari cabut kerjaan maniwas kepada Nabi Sulaiman tadi, karena tadi kadang mengawasi namun ini sampai menyampai kepada berhala tadi 40 hari cabut kerjaan. Biar berutas tadinya terabang jin tadi dari atas kursi Nabi Allah Sulaiman, dan ia melalui di laut. Lalu utas tadi dilontarkannya ke dalam laut. Timbangnya utas Nabi Sulaiman, maka iwak lalu menalan akan utas itu. Limbah iwak menjemputnya apa? Iwak itu terus menyerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Iwak manjur. Nah, iwak datang dengan mudahnya terus ke tangan Nabi Allah Sulaiman. Nah, iwak datang. Pokoknya udah manjuri juga kan? Dibelah iwak itu, maka kalau terus keluar utas Nabi Allah Sulaiman tadi. Nah, lalu dipakai oleh Nabi Sulaiman dan Sidin kembali menjadi raja pula. Limbah Sidin duduk di kerjaan itu, bagaimana apa? Fa'amara jin nabi qari sakhrin fa'ata bihi fahabasahu fi sakhratin wa sadda alaihi bil qasas wal hadith wa ramaha fi qari bahri. Maka Nabi Allah Sulaiman memerintahkan kepada jin dengan menghadirkan sahar tadi, cari jin sahar tadi. Nah, Nabi Sulaiman hendak dihukum ini. Nah, maka lalu jin mencari sahar, lalu dapat sahar. Kalau kau buka lagi, jin banyak yang mendatangi. Mana aja buka sama jin yang menangkap. Maka lalu dikurung sahar itu di dalam batu kurungannya, jadi tabungkan batu, terus dibuat sahar di dalam batu dan ditutup pulang batu itu dengan timah dan besi, terus dikubur di dalam situ, lalu dilontarkan ke dalam laut. Nah, ini lalu tinggal ke dalam hadis Nabi Sulaiman tetap menjadi raja pula. Jadi 40 hari tapancul kerjaan tadi. Nah, itu sebabnya ya kembali kerjaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Riwayat di mana? Ialah 10 Muharram. Nah, itu kisahnya tadi. Nah, itu kerjaan Nabi Sulaiman tapancul 40 hari, kemudian tanggal 10 Muharram itu kerjaan itu dikembalikan oleh Tuhan. Nah, lalu diturunkan ayat oleh Tuhan kepada Rasulullah melepaskan Nabi Sulaiman bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi itu bahwa Sulaiman itu sihir. Dipadahkannya Sulaiman itu kafir. Ujar Tuhan, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Tiada kafir Sulaiman, ujar Tuhan. Sulaiman tidak mengamalkan dengan sihir, karena hukumnya mengerjakan sihir itu kafir di dalam syariat Nabi Allah Sulaiman. Nah, itu padahal Sulaiman bisa sihir, sedangkan sihir, mengerjakan sihir itu di zaman Nabi Allah Sulaiman hukumnya kafir. Amma fi syar'ina fa ini taqada fa'ilu min isti'malihi kafar wa illa fala. Adapun dalam syariat kita, jika ia mengiktikadkan
Jika mengiktikadkan orang yang memperbuat seher itu akan halal mengerjakannya, boleh aja mengolah seher itu menyihir orang itu boleh, hukumnya kafir kalau membolehkan. Kalau kada dosa besar aja. Nah ini kada kafir pengalamannya artinya berdosa dosa gana benar. Nah lamun dihalalkannya dibolehkannya belajar ilmu seher, maka itu orang kafir hukumnya. Hukum perang maya itu apa? Hukum perang maya. Nah perang maya itu masuk dua seher karena belum masuk seher. Kenapa? Arti seher karena di belakang kita terangkan sedikit-sedikit. Nah, ini arti seher. Jadi kita mau membedakan seher ke lain kan? Nah, ngaran seher apa? Wasihru takhyilun yu'athiru fil abdani bil amradi wa jununi wal mauti. Fakullu ma dzukira haramun ijma'an bal huwa min al-kaba'iri ittifaqan. Arti seher itu ialah bayangan yang memberi bekas pada badan dengan sakit-sakit dan kegilaan dan mati. Awalnya bayangan aja ya, kalau nampak patung-patung di ulahnya asal melihat gambar aja, ulahnya patung lalu dimamang macam-macam tuh dengan cara bertumbuk macam-macam tuh bercucuk apa itu masuk seher. Nah, lalu orangnya itu nang tadi ini bayangannya itu rasa-rasa pas kurang nang di anunya itu, lalu orang itu timbul bisa sakit, bisa kegilaan, bisa sampai mati. Nah itu namanya seher. Padahal manggawi di rumah aja. Dia enggak apa-apa kan diulahnya aja, guna anak-anak aja umpamanya diulahnya di jarak-jaraknya. Lalu ada mamangnya nang buku tadi pernah ada, namanya buku bakas polisan nang bahari ta, seton-seton bahari. Nah, mamangnya. Nah, lalu orang itu bisa kegilaan. Nah, kalau bagi dicabutnya nanti baik, jaraknya pulang berapa pulang, cukup nggak pulang, pendek pulang. Nah, itu seher ngarannya. Ayah perang maya, ya puluh, ayah masuk seher. Maka seluruh yang tersebut itu haram ijma ulama. Bahkan pulang itu setengah daripada dosa besar ittifaq. Dan bisa kafir pada suatu hal, bisa menjadi kafir. Wa qala Syafi'i inna qatla bis-sihri yujibu qisas ala man qatala bih. Berkata Imam Syafi'i bahwasanya membunuh dengan seher itu mewajibkan qisas atas orang yang membunuh dengan seher. Nah itu mazhab Syafi'i, orang yang membunuh dengan seher asal tahu bahwasanya ini yang menyihir orang itu sampai mati, orang itu wajib dibunuh orang. Itu qisas. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu inna as-sahira yuqtalu mutlaqan idza ulima annahu sahirun bi iqrari aw bi bayyinatin tashhadu annahu sahir. Dan berkata Abu Hanifah mazhab Hanafi pula bahwasanya orang yang menyihir itu dibunuh mutlak, hukumnya bunuh. Kenapa? Apabila diketahui orang bahwasanya ia tukang sihir dengan ikrarnya sendiri atau dengan saksi yang menyaksikan bahwasanya ia itu tukang sihir. Karena ini bukan kejahatan-kejahatan yang jaga-jaga kepada orang. Jadi hukumnya bunuh kepada mazhab Abu Hanifah. Nah itu kan boleh. Jadi haram karena di hadis-hadis banyak kita bacakan dulu ada diterima sumber yang macam-macam tukang sihir ini. Jangan wani menyihir-nyihir orang salah. Itu hukumnya haram benar. Nah, apabila menghalalkan maka orang itu jadi kafir. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Jadi malaikat itu ngarannya Harut dan Marut. Dan ada lagi yang mengatakan malaikat ini ialah Jibril dan Mikail. Dan ada lagi kaum yang mengatakan orangnya malaikat ini dua orang laki-laki ini yang mempelajari ilmu sihir ini apa? Orang yang soleh. Tapi
kedua malaikat ini tadi, Harut dan Marut ini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tiada mengajari keduanya malaikat itu akan seseorang akan seher itu, sehingga keduanya mengatakan mula-mula hanya saja kami ini ujian dari Allah Ta'ala, menguji manusia. Aku ini disuruh nama uji manusia. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Artinya janganlah kau belajar, jangan mengamalkan dengan ilmu seher. Diperhatikan ya, betulan nih aku ujian, nah siapa nak belajar ilmu seher? Tapi ujian, jangan kamu belajar, walaupun gunanya macam-macam dengannya seher. Tapi jangan belajar ujiannya. Jadi ini nasihat-nasihatnya, jangan belajar semuanya bujur jadi utus Tuhan menguji manusia belasan tentang ilmu seher. Siapa nak belajar, tapi jangan belajar, ini ujian dari Allah Ta'ala. Jangan kafir, jangan belajar ilmu seher. Nah, fayata'allamuna minhuma, maka belajar mereka itu dari keduanya, dua orang malaikat tadi, Harut dan Marut tadi, ilmu seher. Nah, apa yang belajarkan? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Para yang menceraikan mereka itu antara seorang dan istrinya. Ini agar memisah-misah orang. Nah, ini ada sehernya. Pembanci, ada mamangnya. Kalau orang baharita menghendak supaya orang itu berpisahan, mudah aja pinanya. Ya kan, mau ditulis dan apakah nanti ditulis dulu tak tambahan apa di halo, nah halo langsung itu, nah jadi limbahnya ditumbuhkan halo itu langsung, nang di rumah laki bini itu si bercakap saja bakalah itu saja dulu, nah itu ada tulisannya tak, mamangnya tak ada, tulis nang ditulis ada, jadi mesti bah bercakap saja dulu, akhirnya nanti sampai bahasa salakan. Nah ini halo tuh Jawa halo yang paras itu. Nah di situ ada di sini itu teh. Nah itu ada gunanya. Jadi mbah halo itu ditulis nama orang itu, nama bininya, ada pulang mamangnya teh. Limbah itu bukan pasti nang di rumah itu pak. Pada orang pada bakal lahir terus bercakap terus. Nah itu bagian ilmu seher. Nah itu dilajarkannya cara menceraikan antara seorang dan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal tiada mereka itu tukang-tukang seher itu, atau orang-orang Yahudi itu, atau syaitan-syaitan itu memudahkan dengan memakai seher itu akan seseorang kecuali dengan izin Allah. Karena kalau sampai izin Allah sudah kehendak Tuhan cagar syarat, hanya ada syarat, cagar kena terus, cagar gila, cagar mati aja. Padahal ada kawa kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dijadikan Tuhan, dikehendaki Tuhan hanya kawa. Nah jadinya mintu-mintu aja caranya. Oleh karena itu orang-orang yang kena seher itu kebanyakan orang yang akan sembahyang. Kalau orang yang bujur-bujur sembahyang, orang yang bakti kepada Allah Ta'ala, aja di padang mana aja nya, diam di padang mana aja, ahli seher kan, tetapi tetap waktu sembahyang tidak akan kena. Dipelihara. Apa pulang kita dilajari oleh Nabi Muhammad? Apa? Di Quran yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binanas, baca aja macam apa aja saya tidak makan. Kata sampai kita membaca malam siang malam dan kita sembahyang dari obatnya air luring di padang mana aja orang maya pulung kayak apa karena bisa karena. Nah karena itu beginian ngajintakan data waktu datang arah kalau si pembahyangan kebetulan, nah itu bisa kena. Nah itu mungkin yang bisa karena gitu. Nah jadi mengudur-udur tidak bisa, tidak akan kena. Apa orang bacaannya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan melajari mereka itu si seton atau Yahudi atau tukang-tukang seher tadi setengahnya akan setengah
barang yang memudaratkan akan mereka itu di negeri akhirat, tegalkan neraka, dan tidak bermanfaat akan mereka itu dalam dunia dan di negeri akhirat. Itu sihir itu ajaran. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguhnya mengetahui mereka itu orang-orang Yahudi akan orang yang menukarkannya kitab itu dengan sihir itu. Napa tahu aja tidak ada bahagian jadi negeri akhirat, kada pakolan surga, kada ada bahagian sama sekali di negeri akhirat. Kada ada. Itu katakan kemana? Neraka jagarnya. Nah. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Amat jahatlah jatuh perbuatan mereka, menjual diri sendiri dengan sihir itu. Jikalau mereka jadi pura-pura nak bisnis sihir itu kerugian mana, taubat tidak akan diterima. Nah ini diriwayatkan annam ru'atan atat Aisyah radhiyallahu anha faqalat ana sahiratun halli min taubatin qalat wa ma sihruki faqalat sirtu ila mawdi'il ladhi fihi harut wa marut atlubu ilma sihri faqala ya amatallah la takhtari adabal akhirah bi amri dunya fa abaitu. Nah, diriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu si perempuan ini berkata, Aisyah, ulun ini tukang sihir. Adakah bagi ulun daripada taubat? Ini diterima aja kah lagi ulun nak minta ampun kepada Allah? Ujar Siti, apa gadang sihir kan? Ujar si perempuan ini menjawab, ulun berjalan ke tempat yang padanya Harut dan Marut tadi di negeri Babil tadi, yaitu di Irak. Ulun menuntut ilmu sihir di sana. Lalu keduanya berkata, ya amatallah, janganlah engkau memilih adab akhirat dengan urusan dunia. Maka ulun anggar, kada mau handap dua belajar ilmu sihir tadi. Faqala li idhabi fabuli ala dhalikal ramat fadhahabtu li abula fafakkartu fi nafsi faqultu la af'alu wajibtu ilaihima faqultu qad fa'altu faqala li ma ra'aitu lamma fa'altu faqultu ma ra'aitu syai'an. Lalu keduanya berkata, Harut dan Marut tadi, pergilah engkau, maka engkau kamihi atas itu tanah Habun itu, ujarnya Harut dan Marut. Maka aku pergi jadi untuk mengamihi. Lalu aku berpikir dalam diriku, aku kata ujar perempuan itu, aku tidak memperbuat kada hendak jauh kami, jauhnya dia berjauh banget, dan aku kada hendak menggawi juga, ujar si perempuan itu. Lalu datang pulang kepada Harut dan Marut. Lalu aku kata mendustain, sungguhnya aku perbuat, sudah hatinya di kami. Lalu keduanya itu berkata bagiku, apa yang kau lihat tatkala engkau perbuat? Lalu aku kata ujar perempuan, aku tidak melihat sesuatu apa-apa, kan ada perubahan apa-apa dari kami, tapi berdusta. Nah, kemudian lalu Harut dan Marut berkata, faqala li fattaqillah wa la taf'ali fa abaitu. Faqala li idhabi fa'ali fa dhahabtu wa fa'altu. Lalu keduanya berkata lagi bagiku, dia perempuan, takutlah engkau akan Allah, janganlah engkau memperbuat, jangan belajar sihir, anggan juga aku, ada mau juga. Lalu keduanya berkata, kalau hendak dia belajar, pergi engkau, perbuatlah, itu kami hinam tadi. Maka lalu perempuan itu pergi dan terus memperbuat atau mengani kepada hasil hormat. Itu artinya mau diberikan pelajaran ilmu sihir. Itu limbah itu ujar si perempuan itu berkisah dengan Siti Aisyah, qara'aitu ka'anna farisan muqanna'an bil hadid qad kharaja min farji fasaida ila sama. Fajituhuma fa akhbartuhuma. Faqala
dzaka imanuki kharaja minki wa qad ahsantis sihr. Lalu ujar si perempuan Tenun Aisyah, maka aku melihat sudah mengambil tadi seolah-olah orang yang bertunggangan kuda nih yang bertubung dengan besi itu sungguhnya keluar dari paretku. Nih bapak kami tadi lalu pantar melihat orang bawa baju besi keluar bertunggangan kuda orang. Bapak kami itu aja terus. Nah orang ini keluar terus naik ke langit. Itu ya. Lalu aku datang akan keduanya Harut dan Marut. Tadi aku kabarkan keduanya. Lalu keduanya berkata, kirakan kelihatan tadi orang keluar di Parut tadi. Ujarnya, itulah iman engkau. Sungguhnya keluar dari engkau. Itu iman nang tadi. Macam orang tadi terus bertutup besi itu iman keluar naik ke langit. Dan sungguhnya engkau bagus mana besi ikan tegarin ahli tukang sehat. Karena sudah iman sudah hilang. Nah ini. Lalu aku kata dia perempuan itu, apa sekarang itu? Ujarnya berkata, la turidu nabi syai'in fatasawwarihu fi wahmika illa kana. Ujarnya, tidak pula engkau menghendaki dengan sesuatu. Kenapa nanti kepingin lalu engkau rupakan di dalam sewaham engkau sangkaan engkau hayalakan aja nah apa nanti kehendaki pasti jadi. Nah hendak apa aja jadi. Lalu yang ujar perempuan itu, maka lalu aku merupakan dalam diriku biji gandum. Ingatakan biji gandum, sekalinya datang biji gandum. Dan itu diingatakan pulang tumbuh pulang biji gandum itu. Keluar waktu itu tangkai-tangkai. Asa aja apa aja nanti khayalkan dalam pikiran itu terus terjadi. Ditutup pulang, terjadi gerapun, diputar, putar pulang biji gandum terus sampai jadi gandum pulang. Diulah rote, hayalakan jadi rote, jadi pulang rote gandum tadi. Dia apa? Lalu ujarnya, wa ana la uridu syai'an usawwiruhu fi nafsi illa hasanah. Aku tidak menghendaki sesuatu yang aku rupakan dalam diriku itu melainkan hasil. Terjadi apa aja nanti kehendaki jadi terus. Jadi apa aja maksud? Nak nikah, nak apa kabul apa yang dikhayalkan pasti terjadi. Ini saya. Mbah beri apa? Nak bertaubat itu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha la yasalaki taubah. Ujar Aisyah, kalau begitu ikan tidak ada taubatnya lagi. Ikan tidak ada lagi minta ampun sama Tuhan. Nah, karena dah taubatnya orang dia tukang seher ini. Nah, ini dosa besar. Dan ini belain pada murtad kalau taubat ini tegana ini dosanya tidak bisa diberikan taubat keampunan lagi. Kenapa? Karena ujar Imam Abu Hanifah yaitu karena dengan seher ini berusaha kerusakan di permukaan bumi ini, jadi macam-macam kerusakan dengan sebab seher, jadi diterima taubatnya. Nah, itu pernah terjadi. Dan lagi riwayat Sufyan daripada Amir Ad-Dahabi, anna sahiran kana inda Walid bin Uqbah yamsi ala jabal ala al-habbi wa yadkhulu fi asfi himar wa yakhruju min fihi fastalla jundubun sayfahu wa qatalahu bihi. Ini riwayat Sufyan dari Amir Ad-Dahabi bahwasanya tukang seher ada di sisi Walid bin Uqbah. Ia berjalan di atas tali. Tukang seher memang berjalan di tali. Umpah jalan-jalan di tali ada hemar lalu terus dia masuk di burik hemar. Bukan? Nampak aja orang mulai masuk hilang di burik hemar dan keluar di mulut hemar, di muntung hemar itu lalunya kan? Kalau makan sehernya. Nah, itu sehernya. Karena kenapa mendahalakan apa yang mereka hanakinya terjadi terus. Nah, lalu Jundub melihat ini tukang seher. Lalu Jundub itu mencabut akan pedangnya, lalu terus dibunuh oleh Jundub akan itu tukang seher. Mati juga tukang sehernya apa harapnya Jundub mencabut pedang, dibunuh oleh Jundub, terus mati si tukang seher. Nah, ini Jundub bin Ka'ab al-Uzdi, ialah yang diberikan kabar gembira oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ujar Nabi apa? Yaqulu fi ummati rajulun yuqalu lahu Jundubun yang beribu darbatan bis-sayfi yufarriqu biha baina haqqi wal batil. Fakanu yarawnahu Junduban hadza wa tilsah. Jangan rahmat akan ada pada umatku seorang laki-laki yang dinamakan Jundub. Ia memukul satu kali pukul dengan pedang.
ia menceraikan dengan pukulannya itu antara hak dan batil. Nah, maka adalah mereka itu para sahabat melihat bahwa Jundub bin Ka'ab al-Uzdi tadi melihat membunuh tukang seher. Nah, jadi itu seher ini berat dosanya. Biarnya, maka jarang juga kalau sembahyang membingun kayak itu. Nah, mana di imannya itu pada rupanya aja pindah beriman padahal kada beriman juga. Tapi insya Allah nang ini kalau nang taubat bojo-bojo diterima. Nah, insya Allah. Nah, jadi itu seher di zaman bahari banyak ketinggalan lagi buku-buku nang di bakas seton bahari itu. Ya nang mamang macam-macam itu teh ya bubuhan mamang. Nah, apakah mamangnya? Nah, itu mamang orang mah. Nah, itu khayalan, artinya bayangan yang memberi bekas pada badan, garing, kegilaan dan sampai membawa kepada mati. Nah, kepada Syafi'i orang itu wajib membunuh dengan seher itu wajib kisos. Kalau tahu yakin bahwa ini nama gawinya, kayaknya bapak dah umpamanya sorong nama mamanya sampai mati, nanti gilaannya mati. Nah, orang itu wajib dibunuh. Kalau kerjaan Islam, itu raja Islam. Nah, jadi ini sambungannya insyaallah malam Khamis yang dipalakan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya. Nah, di sini mudah-mudahan bacaan kita sama dapat manfaatnya menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Rasulullah Al-Fatihah. Ya karena Allah yang zalim ya Allah baik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا قرابة إلى نبي بنا مالك بن سبتك ورحمتنا ربنا ما ترتضي قولا وفيلا كرما وارزقه كل حلالا دائما وخلا كل ما رضى ربنا وسلك الرشم قرى بالرضا من قول مغنانا وبلا أن تأتينا رسولنا الله بالرسول ومن ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من حق دعانا والوفاء من لا تدعنا وكتاب في لن يشيك عليك ونصفى ونصفى اللهم دينا في الدخل جعلنا من ينسار في الرضا ولا تولينا ولين سواك ولا تولينا ولين سواك ولا تجعلنا من خالف عنك وصلاة الله ولا حول